Untuk Kak Jaki nanti dulu ya Kak Jaki ya. Jangan nanya dulu. Saya Oke, dulu Kak. Boleh Kak? boleh silakan langsung. Eh, Perkenalkan, nama saya Dirga Alfarel dari mahasiswa Akidah Filsafat Islam, semester dikit ya. Saya hanya memberi opini dan berakhir menjadi pertanyaan saya. Boleh nggak Kak Ajis atau moderator seperti itu? Nggak boleh deh kayaknya Mas. Boleh. Boleh ya. Nah, saya baru semester dikit nih, yang berapa lama udah tahulah kehidupan di kampus. Satu, yang saya banyak pelajari yaitu saya ada tipikal orang yang satu, enggan berorganisasi, tapi saya mengikuti semua kajian organisasi manapun. Nah, karena saya tahu kajian itu selalu terbuka untuk umum, yang saya suka seperti itu. Mau organisasi apapun itu, organisasi ini A, organisasi A, organisasi B, organisasi C, dan organisasi yang lainnya. Nah, akhirnya saya memiliki suatu pandangan atau bertukar pikiran banyak hal tentang apapun materinya, apapun ininya, dan saya memiliki banyak teman, banyak relasi karena tujuan saya itu. Tujuan saya memperbanyak relasi, saya tapi tidak mau memiliki background gitu, tipikal mahasiswa seperti itu. Tapi saya ikut menjalani kajian-kajian, tapi tidak mau mengikuti IPO, ideologi apalagi itu IPO lah pokoknya. Terus karena yang saya inginkan hanyalah sebuah materi yang tidak jauh dari objek materi tersebut gitu. Yang seperti misalkan kata abang tadi, Bung Materi, nggak asal-asalan demo kayak gitu, nggak asal-asalan demo, tapi sebelumnya pasti ada pengkajian tentang masalah tersebut, seperti itu. Saya membenarkan apa kata Kak Ajis, organisasi sangat penting. Organisasi sangat penting. Jika Anda ingin menjadi presma, ketua dema, ketua sema, penting banget buat namanya organisasi, penting banget namanya relasi, penting banget yang namanya background ya kayak penting banget. Tapi saya tidak bertujuan di situ. Saya hanya ingin memperbanyak relasi, memperbanyak kawan, dan tujuan saya memperbanyak pikiran dan banyak belajar. Nah, yang saya punya opini lagi, menjadi mahasiswa aktivis dan menjadi mahasiswa apatis adalah bukan suatu kesalahan. Yang tadi kakak yang mungkin saya bisa samakan nilainya, menulis dengan bulat, itu bisa menulis secara kanan itu benar, ataukah menulis secara dari atas ke bawah ke kiri itu salah atau bukan, karena adalah suatu pemikiran orang berbeda-beda. Menjadi apatis adalah suatu pilihan orang tersebut, mungkin di keluarnya habis kegiatan KBM kuliah, mungkin ada pekerjaan yang harus dia kerjakan atau bagaimana, dan menjadi mahasiswa aktivis dan akademis adalah suatu pilihan yang dia tekuni karena dia minat seperti itu. Nah, saya adalah mahasiswa HMJ dari Akidah Filsafat Islam. Saya hanya mau mengikuti kerja-kerja organisasi internal saya, karena saya hanya ingin lingkup saya HMJ, seperti itu, teman-teman HMJ saya. Tapi saya tidak mau mengikuti kegiatan atau kerja organisasi eksternal, maupun primordial, maupun organisasi nasional, ataupun organisasi pergerakan, seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh seperti itu, pemikiran yang seperti itu, akhirnya dia atau individu ini mengikuti semua organisasi, memiliki banyak teman, mengikuti kajian-kajian terbuka, tapi ia tidak mau memiliki background organisasi eksternal manapun, dan akhirnya dia memiliki kesempatan banyak untuk bertukar pikiran pada teman-teman organisasi yang lainnya, seperti itu. Kira-kira nih Bung Ajis Arifin, diperbolehkah ataukah dalam adat istiadat kampus nih yang memperbanyak organ seperti itu, yang adat
adatnya. Pas waktu saya maba diajak ngopi, tiba-tiba dikader kan, terus diisi Google Form. Nah, makanya yang saya tanya, kira-kira boleh nggak? Karena saya dari dulu menghindari banget diajak ngopi, tiba-tiba dikader. Saya menghindar banget. Karena itu pilihan saya. Kira-kira boleh nggak gitu menjadi mahasiswa yang sebilangnya mahasiswa cabutan nggak sih? Kayak gitu tuh, atau dia ngikutin kajian apapun, kajian terbuka tanpa memiliki background belakang, atau ya seperti itulah. Kira-kira gimana nih Bung Ajis? Oke. Oke, mungkin langsung saja ya. Siap Bang. Langsung dijawab. Ya, saya sepakat dengan pemikiran yang langka seperti itu. Saya suka. Saya termasuk orang yang suka kaum minoritas, Mas. Jadi Anda tidak perlu merasa bahwa diri Anda ini terpencil kan, tidak perlu. Saya suka. Begini, saya cuma mau menyampaikan ini, bahwa berorganisasi itu bukan berarti memenjarakan pikiran, Mas. Misalkan Anda tadi berpikir bahwa dengan mengikuti organisasi sepertinya saya akan terbawa arus dengan organisasi itu deh. Saya sampaikan tidak, Mas. Itu adalah tipe orang yang berorganisasi tetapi memang pikirannya tidak bebas. Pikirannya nggak bebas, Mas. Pikirannya nggak bebas. Kita mau ikut kemana aja dia mau, kita ikut. Saya bukan itu, maksud saya bukan itu, Mas. Saya tidak menginginkan itu. Berorganisasilah sebanyak mungkin, berpikirlah sebebas mungkin. Tetapi saya tidak pernah menyalahkan ketika Masnya nggak mau berorganisasi, kemudian mengikuti berbagai macam kajian di banyak organisasi. Itu sangat bagus, itu sangat keren. Bagaimana cara kita mengolah pikiran, bagaimana cara kita konsisten dengan pikiran itu kan keren. Sekarang ikut kajian di organisasi A, besok ikut kajian di organisasi B. Organisasi A dengan organisasi B beda cara berpikirnya. Ya, kan? Sering tuh kita menemukan seperti itu. Kemudian Masnya berdiri di tengah. Tegak dengan pendirian Masnya, tegak dengan pemikiran Masnya. Apalagi kalau itu bukan disebut keren, Mas. Apalagi kalau itu bukan disebut keren. Dan menurut saya, orang yang lemah itu adalah orang yang mudah terbawa arus. Kalau misalkan sampean sampai sekarang bisa membuktikan bahwa pendirian sampean itu benar, bahwa pemikiran sampean itu tetap berpegang teguh pada pemikiran sampean yang pada apa adanya, itu sudah mampu untuk menjadikan sampean sempurna. Itu sudah mampu untuk menjadikan sampean sempurna. Dan kalau misalkan berpikiran untuk tetap tidak mengikuti organisasi, tetapi mengambil nilai baik dari organisasi, silakan saja. Tetapi satu kerugiannya. Anda tidak akan pernah fokus untuk mendalami organisasi itu. Dan ketika Anda mengatakan bahwa saya tahu organisasi ini, itu hanya pengetahuan nafsu semata. Karena Anda tidak masuk ke dalamnya. Ya, pahami itu. Itu hanya pengetahuan nafsu semata karena Anda tidak tahu ke dalamnya. Seperti halnya Anda mencoba untuk membaca pikiran Ibnu Rushd, pikiran Ibnu Sina, pemikiran Al-Kindi dalam kitabnya masing-masing. Seperti Tahafut Al-Ghazalinya, atau misalkan Tahafut juga Ibnu Rushdnya. Mas cuman bisa ngebaca pikiran dari luarnya aja, dan itu bacaan pikiran Masnya. Pikiran Masnya aja, bukan pikiran dia. Bukan pikiran tokoh itu. Karena sejatinya membaca pikiran tokoh itu nggak cukup dengan satu kitab, nggak cukup dengan satu karya. Banyak karya yang dibaca, semakin banyak pikiran yang Masnya sulit untuk menyimpulkan. Begitu juga dengan organisasi. Mas cuman ikut 1-2 kali kajian aja di organisasi tertentu, Mas tidak akan mengetahui organisasi itu sampai ke dalam. Sama sekali tidak. Ketika Masnya mengklaim bahwa saya mengetahui, itu bohong. Itu nafsu, itu dusta. Tetapi ketika Masnya ikut di organisasi sampai masuk ke dalam organisasi, kemudian Masnya bilang bahwa Mas tahu akan organisasi itu, saya sudah mempertimbangkan bahwa itu adalah mendekati kebenaran. Tapi ya jelas, saya tidak akan pernah membatasi itu. Masnya berpikir apapun, saya sangat hargain. Mau kemanapun, saya oke-oke aja. Mau jadi yang terkecil, baik, yang terbesar, baik. Semuanya tergantung Mas. Mengambil nilai kebaikan dari setiap organisasi itu penting. Itu sangat bagus. Dan menurut saya, cara berpikir seperti ini jarang. Kalau misalkan Anda tadi mengklaim diri mahasiswa cabutan, saya juga berpikir bahwa bukan mahasiswa cabutan, tetapi mahasiswa yang
menurut saya tidak mau terpenjara oleh organisasi tertentu, tetapi saya juga tidak pernah terpenjara organisasi tertentu, Mas. Masalahnya, saya ikut berbagai macam organisasi, saya tetap di pemikiran saya, begitu. Saya tetap di pemikiran saya, dan saya tahu pemikiran orang, karena saya sering berdiskusi dengan orang, membawa pikiran saya ini yang didasarkan pada background organisasi. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Oh iya, termasuk tadi misalkan ada yang bilang saya mau jadi apatis, saya mau jadi aktivis, itu pilihan, sepakat itu pilihan. Sepakat itu pilihan, Mas. Tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada hanyalah rugi dan untung. Ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada hanyalah rugi dan untung. Untungnya mengikuti organisasi anu, ruginya tidak mengikuti organisasi anu. Dan itu bisa diketahui oleh masnya sendiri. Itu bisa diketahui oleh masnya sendiri. Semua itu pilihan. Kita mau menjadi muslim, mau menjadi non-muslim, semuanya pilihan. Kita mau beragama Islam, mau menjadi non-Islam, semuanya pilihan. Kita memiliki otak, kita memiliki akal, kita memiliki pikiran yang tidak terpenjara oleh siapapun. Saya sepakat dengan itu. Lanjutkan, Mas. Lanjutkan. Tapi jangan pernah berpikir bahwa orang yang mengikuti organisasi terpenjara pikirannya. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang tidak mengikuti organisasi hilang pergaulannya. Karena semua itu adalah pilihan. Yang diperhitungkan sekarang adalah untung dan rugi. Menurut pandangan saya. Terima kasih Mas Dirga atas tanggapannya. Saya suka. Ya.